لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Berjumpa kita kembali dalam kajian talk show yang mana kita akan mengangkat berita-berita yang dibicarakan masyarakat pada hari ini, dan tentunya kita akan bahas melalui pandangan Islam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang melimpah, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Pada pagi menjelang siang ini, tema yang akan kita angkat adalah Rajab, momentum untuk mengembalikan kemuliaan umat. Untuk itu, kita akan diskusikan tema kita ini bersama Al-Ustadz Syarifuddin Chan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini kembali kita berada di, Alhamdulillah ya Ustadz ya, berada kita di bulan Rajab. Dalam setahun itu ada 4 bulan yang diharamkan, termasuk bulan Rajab ini. Nah, bisa dijelaskan Ustadz apa yang dimaksud dengan bulan yang diharamkan ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Berjumpa lagi ya kita dengan Kifah Talkshow kita yang kita upayakan tetap kita laksanakan seminggu sekali ya. Insyaallah. Tadi sudah disampaikan hostnya tentang topik bahasan kita, kajian kita di pagi ini di hari ini tentang Rajab ya. Kalau kita melihat tentang haram ya, bulan haram itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sanatu isna asaro sahron gitu kan. Jadi dia 1 tahun itu dia ada 12 bulan ya. Minha arba'atun hurum ya, dia itu di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram ya. Salah satu mutawaliyatun ya, 3 di antara yang 4 itu dia berturutan ya, yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram ya. Kemudian dia warajabu mudorol lazi baina Jumada wa Sa'ban ya. Dan Rajab itu dia berada di antara Jumadil dan Sa'ban ya. Itu dia. Dan di sini kita melihat bahwa Rajab itu dia termasuk bulan haram ya. Dalam pandangan Islam, bulan haram itu adalah bulan yang tentu dia punya keistimewaan dari bulan-bulan lain. Kenapa disebut dia bulan haram ya? Bukan berarti bulan itu diharamkan, bukan begitu kan? Bulan itu disebut bulan haram karena di situ ada keistimewaan. Keistimewaannya itu bisa bersifat keistimewaan yang baik, bisa bersifat keistimewaan yang tidak baik. Artinya gini, ketika seseorang hendak melakukan suatu amal, perbuatan, maka kalau yang dilakukannya amalnya itu perbuatan yang baik, maka dia pahala yang didapatkannya itu ketika itu dilakukannya di bulan haram akan bertambah, berlipat atau bertambah gitu kan. Begitu juga dengan kemaksiatan ya. Kalau dia melakukan kemaksiatan di bulan itu, maka dosanya akan berlipat. Makanya Allah mengatakan itu fala tajlimu fihinna anfusakum ya. Maka kalian janganlah menjolimi diri kalian di dalamnya, maksudnya di dalamnya di bulan-bulan itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang menjolimi diri yang paling yang paling tinggi itu adalah ketika kita membiarkan nanti diri kita itu diajab di neraka. Itulah kejoliman pada diri kita ya. Kalau kita umpamanya kita bilang menjolimi diri kita dengan kita sayat-sayat ini kita kan itu kecil itu kan.
Kalau di neraka itu ya dia kekal di situ. Iya, iya. Nah, ketika dibakar apanya, kemudian dikasih lagi, habis kulitnya dibikin lagi kulit yang baru, dibakar lagi ya. Maka kemudian dia disebut tuh ke neraka itu orang-orang ke sana itu karena melakukan kemaksiatan. Yeah. Nah, maka dia menjolimi diri sendiri itu adalah melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, makanya ketika disebut itu janganlah kalian menjolimi diri kalian di bulan Rajab, itu maksudnya janganlah kalian melakukan kemaksiatan di bulan Rajab. Makanya para ulama kemudian ketika melihat di sini ada tambahan atau kelipatan dari pahala, maka kemudian para ulama menganjurkan kepada kaum muslim untuk melakukan sebanyak-banyaknya, semampu-mampu mereka itu amal-amal soleh. Ya. Apakah itu banyak lah ya, apakah dia dengan membaca Quran atau apa segala macam, ya semua amal-amal soleh ya. Kemudian kalau kita bicara tentang amal soleh itu kan tidak hanya di bidang ibadah saja. Kan banyak amal soleh yang lain ya. Jadi amal soleh itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan dalam pandangan Islam. Ya. Bukan kebaikan dalam pandangan manusia, kebaikan dalam pandangan Islam. Dan kebaikan-kebaikan dalam pandangan Islam itu adalah kebaikan-kebaikan itu yang munculnya ada dasar munculnya. Ya. Tidak bisa muncul begitu saja, ada dasar munculnya. Dasar munculnya itu adalah sistem Islam, itu kan. Nah, jadi kalau kita menginginkan kebaikan, maka kemudian itu dia ya tadi itu kebaikan itu adalah kebaikan kita hendak menerapkan sistem Islam. Nah itu. Maka kemudian salah satu bentuk kebaikan yang utama mungkin ya di dalam yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu, karena memang kalau sholat kita harus sholat gitu kan. Nah, kalau sholat dan lain-lain sudah ya. Yang satu utama yang di luar itu tadi itu berupaya untuk agar kebaikan-kebaikan datang kepada umat dengan ini ya, dengan tadi itu mengupayakan diterapkannya kembali sistem Islam. Ya. Nah itulah kemudian menjadi pendorong bagi ini ya, bagi kaum muslim di masa-masa lalu mereka itu melakukan berbagai aktivitas yang melebihi aktivitas mereka di bulan-bulan lain ya. Terutama kadang-kadang kita bilang dalam perang juga gitu kan. Mereka melakukannya di bulan Rajab dan lain-lain. Nah, itu mungkin gambaran dari ininya. Ya. Rajabnya dari haramnya. Bulan haram ini bulan yang diistimewakan atau bulan yang dimuliakan ya. Ya. Jadi bisa dijelaskan Ustaz, apa yang dimaksud bulan yang dimuliakan ini? Ya. Ya kalau dia tadi dimuliakan itu memang dia dari sisi itunya itu tadi ya. Dia di situ kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapat limpahan balasan dari Allah berupa kebaikan-kebaikan. Itu dia salah satunya. Tapi kemudian di bulan ini juga Allah memperlihatkan bahwa di sini Allah memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kaum muslim ya. Nah, dan kemudian yang paling bagi kita ketika kita bicara tentang Rajab, yang langsung muncul dalam pikiran kita adalah Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu yang langsung muncul dalam benak kita ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab itu adalah peristiwa yang fenomenal sekali ya. Nah, yang mungkin itu dia peristiwa yang tidak pernah dirasakan oleh para rasul sebelum Rasulullah ya. Hanya pada beliau ya. Mana beliau itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha ya. Ada pertemuan dengan Al-Khaliq di situ, bertemu dengan para rasul dan lain-lain, banyak peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah di 1 malam itu ya. Di perjalanan beliau itu ya. Dan di situ kemudian Allah memberikan perintah kepada kaum muslim itu untuk melaksanakan sholat ya. Dan sholat itu adalah kekuatan bagi diri masing-masing kaum muslim, bagi diri individu. Itu merupakan kekuatan yang sangat sangat utama ya bagi kita.
Sehingga kemudian beda orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu kan, dari sisi mental. Dari sisi mental, mereka orang yang sholat itu jauh lebih kuat mentalnya daripada orang yang tidak mau sholat, kan? Ketika ada mengalami masalah, justru mereka akan lebih mampu untuk menanganinya dan mengatasinya. Kemudian itu tadi nusroh dari Allah itu justru turunnya juga di bulan Rajab, ya. Kita tahu ada perang besar, ya, perang yang seharusnya besar, itu perang Tabuk, ya, perang Tabuk, ya, yang itu kemudian itu terjadi di 9 Hijriah, ya. Kalau kita bicara 9 Hijriah itu kan berarti Rasulullah masih hidup dan beliau yang menjadi panglima perangnya, ya. Beliau membawa pasukan langsung ke Tabuk, ya. Dan itu berhadapan dengan pasukan, mungkin itu pertama sekali pasukan Muslim mengadakan hendak melakukan pertempuran besar dengan Romawi, ya, Bizantium. Tapi ketika mereka sampai ke Tabuk itu, yang itu jaraknya berapa ya, 770 atau 700, ya, 70 atau 700 kilometer dari Madinah itu jaraknya. Sehingga dalam perjalanan aja pasukan kaum muslim itu sudah menguras tenaga, ya, menguras tenaga. Tapi begitu mereka sampai di Tabuk, ternyata mereka tidak menemukan pasukan musuh, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pasukan Romawi yang begitu disegani itu sudah merasa ketakutan, ya, dengan pasukan muslim, ya. Itu yang terjadi di perang Tabuk, itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian 4 tahun kemudian terjadi juga perang Yarmouk, ya, itu pun terjadi di bulan Rajab, ya. Dan di situ kemudian perang terjadi antara kaum muslim dengan Romawi, ya, di wilayah Syam, sehingga kemudian kaum muslim mengalami kemenangan besar, ya. Dan inilah menjadi pintu ketika benteng pertahanan dari Romawi itu hancur dan mereka mundur, itulah menjadi pintu kemudian untuk menaklukkan seluruh wilayah Syam termasuk Palestina, ya, di tahun 13 Hijriah. Kalau ini dia udah masa Umar bin Khattab, ya, bukan lagi masa Rasulullah, ya. Kemudian di tahun 15 Hijriah, 2 tahun setelah itu barulah kemudian pembebasan Palestina, ya. Palestina itu masuk menjadi wilayah kaum muslim, ya, ditaklukkan oleh kaum muslim. Dan satu catatan kita di sini, waktu itu ketika Palestina itu ditaklukkan oleh kaum muslim tidak mengambilnya dari tangan Yahudi. Bukan mengambilnya dari tangan Israel, ya. Waktu itu dia yang berperang itu di sana itu adalah dengan Romawi, tentara Romawi yang mereka itu menguasainya, ya. Jadi Kristen di situ, ya. Makanya di peristiwa takluknya Palestina itu dia yang memberikan kunci kota itu kepada Umar bin Khattab, itu adalah pastor pimpinan gereja, ya, gereja Kristen, ya. Dia memberikannya, ya, padanya dengan catatan mereka itu tidak diperangi, ya. Nah, karena itu mereka kemudian dibiarkanlah oleh Umar bin Khattab di situ, kan. Dan kemudian berapa ratus tahun setelah itu terjadi lagi pembebasan kedua Palestina. Karena pernah suatu saat itu dia itu kembali dikuasai oleh Romawi lagi, ya. Nah, jadi sepanjang itu mulai dari yang pertama itu sampai berapa ratus, kalau nggak salah berapa tahun 300 sekian Hijriah, itu kemudian terjadi lagi pembebasan kedua yang ini dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah itu. Jadi udah 2 kali Palestina itu ditaklukkan oleh kaum muslim, dan dua-duanya itu ditaklukkan bukan dari tangan Israel. Bukan dari tangan orang-orang Israel, ya, bukan dari tangan orang Yahudi, ya. Nah, makanya itu aneh kalau belakangan kemudian mereka mengklaim bahwa itu tanah mereka, ya. Tidak, itu adalah tanah kaum muslim. Nah itu, ya, jadi itu dia bentuk-bentuk tadi ini pertolongan Allah di bulan Rajab, ya.
Tapi kalau kita melihat filosofi pertolongan Allah itu kan dia muncul ketika kaum muslim itu dia dalam kondisi mereka itu taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah, maka pertolongan yang muncul. Sebaliknya ketika kaum muslim sudah mulai meninggalkan ketaatannya kepada Allah, pertolongan itu akan berubah berupa bencana dan lain-lain, ya. Maka kemudian ketika kaum muslim mulai menerima pemikiran-pemikiran dari barat, ya, di masa kekhilafahan Utsmani, ya, di akhir-akhir pemerintahannya itu, dan kemudian tidak lagi bersungguh-sungguh 100% untuk mentaati ajaran-ajaran Islam. Akhirnya kemudian di bulan Rajab juga runtuhlah daulah khilafah Utsmani, ya, di tahun 1924 Masehi, ya. Jadi itu, ya. Jadi ini adalah keruntuhan yang menjadi pangkal, ya, pangkal dari seluruh keburukan yang menimpa kaum muslim sampai saat ini, ya. Apa yang terjadi di kita saat ini, keburukan-keburukan itu tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Terjadi. Padahal itu baru 100 tahun, ya, kita 100 tahun. Padahal dari masa Rasulullah sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmani itu dia ada rentang waktu 1300 tahun, ya. Dari 1300 tahun itu umat Islam itu terjaga, ya. Terjaga dari sisi akidah mereka, terjaga dari sisi keamanan, kesejahteraan mereka dapat, ya. Begitu mereka meninggalkan atau mulai meninggalkan sebagian, akhirnya yang terjadi itu kebalikannya. Ini yang terjadi sampai saat ini, sehingga kita berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ya, saat ini, ya. Dari berbagai sisi, kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan akidah, ya. Akidah ini sangat mengerikan, ya. Karena kita lihat sekarang banyak kaum muslim itu yang sebenarnya pada dirinya itu dia tinggal perasaannya saja yang muslim. Ya, dia hanya merasa dirinya muslim, ya. Tapi kalau kita lihat dari perilaku, perbuatannya sehari-hari tidak lagi menunjukkan bahwa dia itu seorang muslim, ya. Karena muslim itu harusnya dia taat, ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah ditinggalkannya, ya. Tapi kita lihat, ya, tidak cuma melanda kaula remaja, yang tua juga demikian. Nah, kita lihat seperti di negara kita, ya, begitu kemaksiatan merajalela, riba merajalela, ya. Kemudian dia perjudian dan segala macam merajalela, ya, kejahatan-kejahatan kriminal merajalela, pemurtatan merajalela, ya, dan lain-lain, ya. Zina dan lain-lainnya. Dan itu semua bermula dari itu, dari runtuhnya daulah khilafah itu. Dan runtuhnya daulah khilafah itu dia bukan karena Allah bukan karena Allah menginginkan itu runtuh, ya. Jadi runtuhnya itu adalah karena sikap kita sendiri kaum muslim di saat itu sudah mulai menjauh dari Islam, ya. Beda dengan para sahabat dulu, walaupun mereka sedikit, musuhnya itu banyak, tapi Allah menolong, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah yang kita lihat di ini, ya, di Rajab, ya. Makanya seperti yang dibilang tadi, di Rajab itu dia kalau kita melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan yang besar, itu kan. Sebaliknya kalau kita melakukan kemaksiatan akan mendapatkan balasan yang buruk, lebih buruk, yang besar, ya. Nah, makanya ketika dulu di awal kaum muslim itu mereka semangat mengerjakan Islam dan semuanya itu, Allah menolong mereka. Begitu kita mulai meninggalkannya, ya, kita pun ditinggalkan Allah. Itu mungkin gambarnya. Jadi itu bentuk-bentuk dari kemuliaan yang terjadi di bulan Rajab, ya. Iya, iya. Karena banyak sekali pertolongan-pertolongan dari Allah dikarenakan ketaatan, Iya. apalagi dilakukan di bulan Rajab. Rajab, ya. Dan tapi seperti dari penjelasan Ustaz tadi, semuanya itu terasa, saya melihat ini seperti hilang, ya, ketika ketaatan itu tidak dilakukan. Atau aturan Allah itu tidak dilaksanakan lagi, ya, dan berakhir di masa khilafah Utsmani. Ya. Jadi apakah bisa kembali itu, Ustaz? Syariat Islam itu diterapkan
Kalau dia bicara tentang syariat Islam diterapkan kan dia harus membutuhkan institusi yang menerapkannya, ya kan? Iya, iya. Nah, tidak bisa kalau umpamanya kita sebagai pribadi atau kita kelompok hendak menerapkan syariat Islam, kita bicara menerapkan itu secara menyeluruh ya, bukan hanya satu bagian ya. Tidak akan bisa ya, karena banyak di situ perintah-perintah Allah yang itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh individu ya. Harus ada institusi pemerintahan. Makanya kemudian Rasulullah dulu di masa beliau di Mekah, beliau berusaha terus ya, mendapat dukungan dari kabilah-kabilah agar mendukung beliau untuk menjadi pemimpin, ya, agar dia mendapatkan kekuasaan itu kan. Nah, karena Rasulullah tahu tanpa kekuasaan dia tidak bisa akan menerapkan ini kan. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk menerapkan syariat Islam itu dia harus, kalau kita bicara tentang kekuasaan, model bagaimana? Apakah model dengan model bentuk negara kita sekarang? Atau model-model bagaimana, tapi kita lebih pas kalau kita itu melihat bagaimana cara Rasulullah gitu kan. Nah, karena beliau adalah uswah bagi kita ya, teladan bagi kita ya. Kita nggak perlulah kita untuk berkreasi untuk mencari jalan-jalan lain penerapan syariat Islam itu. Kita tinggal melihat aja. Sudah ada contoh dari Rasulullah, yaitu tadi itu beliau berupaya untuk meraih kekuasaan dan akhirnya mendapatkan kekuasaan itu di Yathrib atau Madinah ya, lewat nusroh dari ahlu nusroh, yaitu suku Aus dan Khazraj di Madinah itu ya. Dan itu ya, jadi pertanyaannya ketika kita bertanya tentang bisakah syariat Islam itu diterapkan kembali, harus dimulai dengan pertanyaan, bisakah khilafah itu tegak kembali? Iya. Nah, karena dari sini runtutannya dari sini ya. Bisakah khilafah itu tegak kembali? Ya, dan khilafah itu sudah runtuh 100 tahun yang lalu ya, lebih dari 2025 sekarang ya. Ya. Kalau kita soal bicara tentang bisakah itu tegak kembali, ada dua sudut pandang yang kita bisa lihat ya. Sudut pandang pertama adalah dari sisi keimanan ya. Kalau keimanan kita itu kan namanya kita keimanan sesuatu yang tidak masuk logika kita sekalipun, tapi kalau sudah dinyatakan muncul sumbernya dari Allah ataupun Rasulnya, kita percaya itu akan ada, terjadi, itu kan. Seperti Allah mengatakan kiamat akan terjadi. Ya. Walaupun kita tidak tahu gimana bentuknya kiamat, bagaimana apanya, kita percaya. Kapan? Kapan. Situlah dari sisi keimanan gitu kan. Dan kemudian ketika bicara tentang khilafah ini, ternyata Rasulullah lewat lisan beliau, yang tentunya lisan beliau itu lisan yang terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak benar gitu kan. Dan itu kita yakini bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah sebenarnya dibimbing oleh wahyu ya. Dan beliau mengatakan dalam satu hadisnya bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah ya. Maka nanti akan ada lagi khilafah yang mengikuti metode Rasulullah, metode kenabian. Gitu. Jadi dari sini, dari keimanan kita sudah sudah tidak perlu lagi meragukan apakah ini bisa tegak atau tidak. Pasti tegak ya, pasti tegak karena sudah disampaikan dari bisyarah ya, kabar gembira dari Rasulullah tadi ya, pasti tegak ya. Hanya saja kemudian ketika kita sekarang kondisi umat Islam yang agak jauh dari sifat-sifat sebenarnya, tabiat karakter ya. Umat Islam, mereka itu tidak cukup hanya dengan tadi itu ya. Tidak cukup dikasih tahu itu aja, tidak cukup, karena mereka sudah terbiasa dengan metodenya orang-orang kafir ya, yang mereka itu perlu harus memperlihatkan metode bagaimana untuk sana, tahapan-tahapan bagaimana untuk ke sana. Itunya ya, sehingga bisa mereka melihat secara logika mereka memastikan ini pasti bisa ya, ini pasti bisa ya. Nah itu ya, sehingga kemudian akhirnya kita untuk meyakinkan kaum muslim, tidak bisa kita cukup menyampaikan hadis tadi,
kita harus menyampaikan berbagai apa namanya, apa istilahnya ya, petunjuk-petunjuk lah itu kan, bahwa ini bisa terjadi, bahwa ini bisa terjadi ya. Nah, yang pertama itu mungkin kalau kita melihat dari sisi mereka yang mempertanyakan apakah ini bisa tegak kembali, mereka itu umumnya karena ada dalam fakta, mereka melihat fakta ya. Fakta itu kemudian mereka jadikan sebagai sandaran untuk berpikir ya, sandaran mereka berpikir. Jadi fakta itu adalah bahwa kaum muslim sekarang sudah terdiri dari negara-negara ya, negara-negara dan punya pemimpin sendiri dan segala macamnya ya. Bagaimana untuk menyatukan inti semua ya. Nah, itu kemudian dari fakta itu akhirnya mereka terbentur bahwa ini sulit ya, ini sulit ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dia itu fakta. Fakta itu kan fakta dari satu sisi ada pemerintahan. Sebenarnya fakta lain yang harus kita lihat di situ adalah di negeri-negeri itu semuanya muslim. Itu harus kita lihat ya, semuanya muslim ya. Makanya kemudian kalau semuanya muslim, ketika kemudian mereka kita gerakkan, kita sampaikan kepada mereka sesuatu pandangan Islam dan mereka semuanya sebagai muslim, mereka menerimanya, itu akan hilang itu. Akan hilang itu ya, akan hilang itu tadi, sekat-sekat itu akan hilang ya, sekat-sekat itu. Karena negara, dimanapun negara itu, prinsip negara itu tidak akan, atau pemerintahan lah ya. Pemerintahan itu tidak akan tegak kalau tidak didukung oleh rakyat, kan itu kan. Ya, pemerintahan itu kalau ada pemerintahan yang disebut dia masih tegak memerintah karena rakyat masih mendukung dia, gitu kan. Nah, makanya itu tadi, kalau umpamanya kita kaum muslim seluruhnya, tentunya melalui penjelasan, melalui himbauan, seruan dan segala macamnya ya, kemudian mereka sadar bahwa ini sangat dibutuhkan oleh umat kembali, tegaknya ini agar keburukan-keburukan yang terjadi sekarang itu bisa hilang. Ya, mereka akan menyuarakan kepada pemerintah untuk mengambil opsi ini ya, agar ini terjadi ya. Jadi saya kira itu dia dari sudut pandang tadi, sudut pandang yang mungkin dia berbeda gitu kan, berbeda ya. Kita melihatnya bahwa seluruhnya itu muslim ya, muslim. Jadi kalau muslim, kalau kita sampaikan sesuatu yang memang dia datang dari Islam dan sampaikan dia ada kebaikan-kebaikannya, apanya semua kita sampaikan, apa yang kita dapatkan kalau kita menerapkan ini kembali ya, kemuliaan yang kita dapatkan dan segala macamnya, kemungkinan mereka akan, saya yakin mereka akan menerima, walaupun mungkin tidak tiba-tiba mereka menerima, berproses lah gitu kan, karena di situ perlu dakwah terus gitu pada mereka ya. Jadi itu ya. Jadi kalau dari gambar ini itu kita melihat kalau kita tadi itu ya dari sisi logika atau realita itu kan dia ketika kita bilang bisa, yang lain bilang tidak bisa, itu kan perdebatan yang tidak ada habisnya. Mereka bilang tidak bisa, kita bilang bisa ya. Karena mereka itu melihat itu kan dari sisi mentok mereka dengan kondisi itu kan. Sementara kita, apalagi kita yang sudah memahami benar bagaimana metode Rasulullah untuk penegakan ini, kita sudah tahu jalan itu, kita sudah tahu ya. Istilahnya kita sudah melihat jalan itu ya. Mereka belum melihat jalan itu ya. Nah, jalan itu ke sana ya. Walaupun jalan itu jalan yang sulit, terjal, tapi sudah kita lihat ada jalan itu. Ya. Ketika kemudian mentok dua ini, yang lain ini tetap tidak mau menerima, yang lain ini sudah melihat jalan, maka seharusnya kaum muslim itu kembali kepada Allah dan Rasulnya gitu kan. Mereka kembali pada Rasul. Bagaimana pandangan Allah dan Rasulnya tentang ini? Bisa tegak enggak ya? Kalau sudah Rasulullah tadi mengatakan ini akan tegak kembali, ya udah, mereka yang tidak mau menerima itu harusnya dia meninggalkan pendapatnya gitu kan. Sebagai orang yang meyakini bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi kita semua, dan kemudian apa yang dilakukan beliau itu semuanya itu bukan dari hawa nafsu beliau, itu semuanya bersumber dari wahyu. Sehingga kalau kita menentang
tidak setuju dengan apa yang disampaikan Rasulullah, berarti kita menentang Allah sebenarnya kan, Iya. yang menyampaikan itu kepada Rasulullah. Itu mungkin gambarannya. Ya. Ya. Jadi memang itu tadi Ustaz ya. Jadi memang khilafah ini seperti ibarat berwudu ini Ustaz ya kan. Jadi seperti yang Ustaz jelaskan tadi kan, di mana kita akan mengerjakan sesuatu yang wajib yaitu sholat, dan kita perlu berwudu dulu, dan wudu itu menjadi wajib ya kan, karena bagian dari kewajiban sholat jadinya. kewajiban sholat ya kan. Jadi dan memang khilafah sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya kan, dan kita sebagai orang-orang yang beriman tentu mengakui meyakini bahwa itu akan terwujud kembali. Penjelasan Ustadz kita tadi bahwa ini menjadi agenda penting bagi kita umat Islam saat ini ya, bahwa dengan tegaknya khilafah itu memerlukan dakwah dan seruan dari kita umat Islam saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره